Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rizal Rumalian dengan NIM 20202144. Langsung saja, saya akan mempresentasikan mengenai dengan menganalisis mengapa sampai kita tidak menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir sektoral dan kenapa tidak menggunakan pengelolaan pesisir secara terpadu. Kita tahu di Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17,499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer yang terdiri dari 2,01 juta kilometer daratan, 3,25 juta kilometer lautan, dan 2,55 juta kilometer zona ekonomi eksklusif ZEE. Mengingat luas wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratan, menjadikan sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat penting karena di wilayah pesisir dan lautan menyediakan berbagai sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang menilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi namun terancam berkelanjutan dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi, maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula. Maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Adapun terdapat 3 isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir, antara lain yang pertama, isu degradasi biofisik lingkungan pesisir dalam kurung karang, stok, ikan, erosi, pantai, pencemaran, dan sedimentasi dan siltasi. Yang kedua, isu konflik kemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara lestari. Yang ketiga, ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya imbutasi kepemilikan dan pengusahaan sumber daya pesisir. Adapun pengelolaan wilayah pesisir dapat disimpulkan berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir belum diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan. Yang kedua, pemanfaatan dan pengelolaan pesisir cenderung bersifat sektoral sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara daerah. Yang keempat, kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders sehingga pada setiap daerah dan setiap sektor timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam pasal 14 ayat 3 huruf B ditetapkan dengan peraturan daerah tata ruang wilayah yang dimaksud mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi. Sementara itu, pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga ditetapkan melalui peraturan daerah jangka waktu RT/RW ataupun RZWP3K berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa RZWP3K juga harus diserasikan dan diselaraskan dan diseimbangkan dengan RT/RW pemerintahan provinsi
atau pemerintahan kabupaten atau kota. Hal ini menegaskan bahwa kedua seharusnya tidak perlu dibuat dengan dua format hukum yang berbeda (dua perda). RT RW dan RZ WPPK mengatur hal yang relatif sama, namun pada tataran teknis harus mengeluarkan dua peraturan daerah yang berbeda, meski tidak menimbulkan permasalahan hukum, namun akan menimbulkan pembebanan anggaran. Adapun pembangunan hukum nasional PPHN, yaitu A. Bidang menteri diarahkan menghasilkan 4 pilihan keputusan tindakan, yaitu 1. Hukum dipertahankan, 2. Hukum direvisi, 3. Hukum dicabut, dan 4. Pembentukan hukum. Dari rekomendasi tersebut, kemudian dibuat suatu rencana aksi dalam bentuk rencana tindak. B. Aspek kelembagaan dan aparatur akan memberikan rekomendasi dalam menata dan meningkatkan kelembagaan dan aparatur. C. Aspek pelayanan hukum akan dilihat bagaimana peran pelayanan yang sudah dilakukan dan mendorong perubahan pelayanan. D. Budaya hukum masyarakat melihat respon masyarakat terhadap aturan dan mendorong hukum yang lebih dapat direspon dengan baik oleh masyarakat. Adapun pembangunan hukum nasional PPHN, yaitu A. Bidang menteri diarahkan menghasilkan 4 pilihan keputusan tindakan, yaitu 1. Hukum dipertahankan, 2. Hukum direvisi, 3. Hukum dicabut, dan 4. Pembentukan hukum. Dari rekomendasi tersebut, kemudian dibuat suatu rencana aksi dalam bentuk rencana tindak. B. Aspek kelembagaan dan aparatur akan memberikan rekomendasi dalam menata dan meningkatkan kelembagaan dan aparatur. C. Aspek pelayanan hukum akan dilihat bagaimana peran pelayanan yang sudah dilakukan dan mendorong perubahan pelayanan. D. Budaya hukum masyarakat melihat respon masyarakat terhadap aturan dan mendorong hukum yang lebih dapat direspon dengan baik oleh masyarakat. Ada juga arah politik hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini dikarenakan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah ini, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati. Namun demikian, kekayaan sumber daya alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya disebabkan oleh ego sektoral antara lembaga pemerintah, bahkan ego sektoral yang berujung pada konflik kewenangan antara lembaga. Ini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir laut dan pulau-pulau kecil karena masing-masing lembaga merasa berwenang untuk memanfaatkan, namun saling menyalahkan ketika terjadi kerusakan. Persoalan pengelolaan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil semakin krusial seiring dengan disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekarang digantikan lagi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah terdapat mandat yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil untuk provinsi. Pemberian kewenangan kepada daerah ditafsirkan sebagai kedaulatan sehingga memunculkan konflik horizontal pengkafling laut di masyarakat. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil tidak hanya terjadi konflik antara lembaga pemerintah (konflik sektoral), akan tetapi juga terkait dengan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil.
Potensi sumber daya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia sangat beragam baik jenis maupun potensinya. Potensi sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharui renewable resource seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap budidaya), margo energi, golongan pasang surut, angin dan otek, geothermal, energi conversion, dan energi yang tidak dapat diperbaharui non-renewable resource seperti budidaya minyak dan gas bumi, dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk membangun kelautan seperti pariwisata, bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya.